Kawan-kawan, buruh dimanapun berada, saya berada di Delta 3, tempatnya di kawasan Cikarang. Lalu kemudian hari ini mau bicara soal upah. Pada dasarnya, upah itu adalah nadi bagi buruh dan keluarga. Kenapa harus upah layak? Karena upah layak itu berarti berkaitan sama keluarga, anak, istri. Begitupun yang hari ini kawan-kawan rasakan, sudah beberapa tahun semenjak COVID 2019, kawan-kawan buruh secara umum belum merasakan nikmat kenaikan upah signifikan. Sedangkan kebutuhan bahan pokok semakin meroket. Artinya kita memang dipaksa miskin oleh rejim hari ini. Lalu bagaimana dengan cara berjuang upah? Ya harus dikondisikan, kawan-kawan harus berkumpul, mengkritik apa kebijakan yang ada hari ini. Upah layak harus kita ambil, upah adalah hak untuk buruh, bukan lagi untuk diminta, apalagi menunggu belas kasihan pengusaha. Artinya upah harus diperjuangkan, upah ada di tangan kita, ada perubahan yang harus kita lakukan. Rangkul kawan, rangkul perjuangan, kawan-kawan harus berkumpul dan memperjuangkan upah. November 2024, tanggal 20 itu sudah penetapan upah. Dan sebelum tanggal 20 kita mengawal pengupahan, itu juga harus kita turun aksi ke jalan, menuntut upah dinaikkan, tuntutan dari buruh. Sebenarnya teman-teman dari Partai Buruh sudah mengeluarkan persentase tuntutan sebesar 15%. Namun kita sebagai buruh harus secara logikanya juga harus menilai besaran itu besarannya itu besar atau kecil karena memang kita yang merasakan. Contoh KHL, komponen hidup layak. Apakah hari ini upah yang 5.100.000 di kota industri terbesar se-Asia Tenggara cukup? Sedangkan kontrakan sudah tidak ada yang lagi yang 500.000. Maka dari itu harapan besar kita adalah menyentuh angka 40%. Kenapa 40%? Ini bentuk dari akumulasi tidak naik setelah pascanya COVID. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 upah naiknya kan dikit-dikit persentase pokok yang ini. Maka dari itu tuntutan yang menurut kami yang logika ya 40%. Kalau mau hitung-hitungan KHL ya ayo monggo. Karena data dari BPS juga sudah keluar sekian persen. Makanya ini adalah bentuk kebutuhan dari buruh itu sendiri. Nah, di Kabupaten Bekasi adalah kota industri terbesar. Bekasi pernah mencatat sejarah upah bisa naik 40%. Walaupun itu sudah ditentukan dan ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja pada saat itu. Kenapa bisa berubah dari 5% ke 40%? Karena gelombang massa yang amat besar. Begitu masif gerakan buruh, bahkan tutup tol kita lakukan. Artinya kebijakan apapun dari pemerintah, asal buruhnya mau bergerak, buruhnya mau bersatu dengan pola pikir yang sama, dengan targeting yang sama, gue rasa itu nggak akan mustahil lagi kita menuntut hal itu. Bagaimana kita menuntut besar tetapi kita masih terpecah belah. Mari kawan-kawan buruh khususnya Kabupaten Bekasi, mari bersatu, kita rubah tatanan yang ada di sini, mulai dari daerah. Entah nasional nanti mau bergerak, mulai dari daerah dulu. Kita bergerak bersama-sama soal upah. Upah adalah nadi bagi buruh.